Halo semuanya, jadi balik lagi sama Ogi. Ini video kedua aku di YouTube. Dan hari ini aku bakal ngebahas tentang, judulnya sih aku belum tahu ya. Lihat aja di judulnya apaan tuh. Nah, jadi tentang itu pokoknya tips untuk menurunkan berat badan. Jadi karena lagi corona kayak gini ya, banyak yang nge-DM ke aku setelah aku post video pertama kemarin. Yang belum nonton nih, di sini video ini. Jadi setelah aku post video yang itu, banyak banget yang minta tips dietnya dong, tips untuk nurunin berat badannya dong. Soalnya lagi corona kayak gini, kita di rumah aja, gak ada olahraga sama sekali. Jadinya kan ada yang nge-DM naik 8 kilo lah, ada yang berat badannya naik turun, dan sebagainya. Jadi di video kedua ini aku bakal ngebahas tentang tips untuk menurunkan berat badan. Jadi di video ini bakal ada 3 poin penting dan utama yang bakal aku bahas dalam penurunan berat badan. Jadi ini kayak kebutuhan primernya gitu. Kalau misalkan kamu mau turun berat badan, 3 poin ini yang paling penting gitu. Jadi yang pertama adalah aku bakal ngebahas tentang kalori defisit. Yang kedua aku bakal ngebahas tentang pola makan. Dan yang ketiga tipe olahraga. Jadi sebelum aku ngebahas yang 3 poin utama yang udah aku sebutin tadi, aku mau ngasih tahu dulu tentang pengertian diet itu sendiri. Soalnya masih blur anjing. Soalnya masih banyak orang yang salah paham tentang definisi atau arti dari diet itu sendiri. Nah, kebanyakan orang di luar sana masih berpikirnya diet itu ketika kamu harus kelaparan. Kamu harus memotong jumlah makanan kamu dengan jumlah yang sangat besar. Terus kamu gak boleh makan makanan yang enak-enak gitu. Itu salah ya, salah besar. Ini sekalian edukasi aja. Jadi diet itu artinya adalah pola makan. Jadi kamu bisa diet untuk menaikkan berat badan, diet untuk maintenance atau menjaga berat badan kamu agar stabil, dan bisa juga untuk diet menurunkan berat badan. Nah, kalau misalkan kalian ingin menaikkan berat badan, kalian harus ada di kalori surplus. Kalau maintenance, ya kamu ada di kalori maintenance. Dan kalau misalkan untuk menurunkan berat badan, kalian harus kalori defisit. Nah, ini nyambung juga ya langsung ke materi kita yang pertama, yaitu kalori defisit. Nah, jadi kuncinya gitu ya, kunci paling utamanya dalam diet untuk menurunkan berat badan, kamu tuh harus kalori defisit. Gak peduli kamu mau ikutin diet tren zaman sekarang kayak apa ya, kayak intermittent fasting lah, kamu mau keto diet, kamu mau EDBM, kamu mau paleo, mau segala macam lah, segala jenis diet. Tapi kalau misalkan kamu gak berada di kalori defisit, percuma gitu. Kalau misalkan nih ya, perbandingannya kayak gini logikanya. Walaupun kamu udah ini ya, diet nih, misalkan kamu diet keto diet. Nah, kamu udah makanan segala jenis sayuran, kamu makan karbohidrat kompleks, kamu makan serat dan sebagainya macamnya. Tapi kalau misalkan kalori kalian masih melebihi dari kalori defisit, kalau misalkan kamu nyampe ke kalori maintenance atau bahkan sampai ke kalori surplus, berat badan kalian gak bakalan turun gitu. Walaupun kalian udah makan makanan yang sehat tuh, walaupun kalau misalkan kalian gak berada di kalori defisit, ya kalian gak bakal turun berat badan. Tuh. Nah, contoh lainnya, kalau misalkan kalian ya dalam seharinya makannya pizza gitu, junk food, pizza gitu kan, atau apalah gitu, junk food. Tapi kalau misalkan kalian makannya dalam jumlah yang kalori defisit, masih di dalam lingkup kalori defisit, kamu bakal turun berat badan nggak? Ya iyalah, orang di kalori defisit, ya iyalah turun berat badan kayak gitu loh. Jadi nggak peduli gitu kamu mau melakukan diet apapun, makanan apapun, tapi kalau misalkan tujuan kamu untuk menurunkan berat badan, kamu bisa makan apa aja gitu yang kamu mau, asalkan masih di dalam kalori defisit gitu loh. Nah, cara untuk tahu nih ya, berapa sih kebutuhan kalori aku per harinya gitu. Kalian bisa langsung buka aja ke internet, misalkan kalori kalkulator gitu. Kalian ketik, terus suka ada muncul gitu. Masukin jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, sama umur juga, langsung keluar tuh kan ada tuh di situ tuh kalori surplusnya berapa, maintenance-nya berapa, kalori defisitnya berapa. Bisa kalian ikutin aja dari situ. Nah, kalau misalkan kalian kamu ribet nih kan, kayak kamu gak tahu dari misalkan kamu makan apel nih, kamu gak tahu kalori apel ini berapa, kamu bisa pakai, kalau misalkan kalian gak males ya, bisa searching ya, ada internet, bisa searching, atau kalian download aplikasi. Sekarang udah banyak aplikasi kayak MyFitnessPal segala macam yang kalian bisa masukin makanan per hari kamu, dan dia bakal nge-track berapa kalori yang kamu makan gitu. Jadi kalian gak bakal miss track gitu ya.
Jadi untuk kalori defisit ini bisa kalian lakukan dengan dua cara gitu. Cara yang pertama yang udah aku kasih tahu tadi, yaitu dengan memotong jumlah makanan perharinya. Tapi ini ya, jangan kalian potong jumlah makanan per hari kalian lebih dari 200-300 kalori per harinya. Jadi kalau misalkan habis kalian cek dari kalkulatornya, kebutuhan kalian misalkan satu harinya 1500, ya kalian kurangi 200-300 kalori aja gitu. Jangan kayak terlalu ekstrim motongnya sampai 600, 700 segala macam, nggak boleh ya. Jangan sampai kayak gitu. Kayak di video pertama udah aku jelasin, aku terlalu motong makanan dan aku akhirnya drop kan, KO di rumah sakit. Jangan kayak gitu. Atau pilihan keduanya, kalian bisa berada di calorie maintenance, tapi kalian barengin dengan olahraga. Otomatis kalori per hari kalian kebakar dan kalian masih berada di kalori defisit, kayak gitu. Nah, di poin kedua ini adalah pola makan. Penting banget nih ya, pola makan itu penting banget. Jadi di pola makan ini bakal ada kalori kotor dan kalori bersih. Kayak yang udah aku bahas sebelumnya di kalori defisit. Walaupun kalian makan makanan yang bergizi nih ya, makannya sayur dan sebagainya macamnya, atau kalian makannya junk food, pizza dan lain-lain, tapi kalau misalkan kalian masih di cakupan kalori defisit, kalian bakal turun berat badan. Gak peduli kalau misalkan itu sehat dan itu gak sehat. Kalau misalkan kalian masih kalori defisit, kalian turun berat badan, titik. Itu udah dari sananya, gak bisa diganggu gugat. Nah, tetapi ada yang namanya kalori kotor, kalori bersih, yang tadi aku bilang. Nah, kalau misalkan kalian melakukan dietnya itu dengan makan makanan kalori bersih kayak sayur-sayuran yang seratnya tinggi, buah-buahan yang bergizi, vitamin dan lain-lainnya, kalian bakal ngejalanin dietnya itu lebih semangat, banyak tenaga, banyak sumber energi, lebih karbohidratnya juga lebih bersih, dan kalian juga bakal menjalani hari kalian itu lebih semangat gitu. Beda kalau misalkan kalian makannya kalori kotor. Kalau misalkan kalian makannya kalori kotor, ya tentunya tenaga kalian kurang, proteinnya kurang, vitaminnya kurang, energinya kurang, ya jadi kalian bakal lemes kan, beda gitu. Walaupun sama-sama kalori defisit, tapi kalau misalkan kalian makannya kalori bersih dan kalori kotor, itu efeknya bakal beda ke tubuh kalian, walaupun kalian bakal turun berat badan. Ngerti gak? Ngerti? Harus ngerti. Terus kalau misalkan kalian mau mengganti pola makan kalian yang dari awalnya nih ya, misalkan kalian sarapannya sama bubur, sama gorengan, nasi uduk, terus kayak kalian mau mulai diet nih, otomatis kan harus mengubah pola makannya kan. Nah, tapi jangan buru-buru loh, jangan buru-buru gitu loh, kayak karena kan kalian maunya jangka panjang kan, kayak gak bisa kayak diet misalkan kalian udah sampai nyampe ke berat badan yang kalian inginkan terus udah berhenti, gak bisa kayak gitu. Jadi kalau misalkan lagi diet, kalian tuh sistem cicil gitu. Apalagi kalau misalkan kalian dari waktu yang udah lama banget gak diet kayak bertahun-tahun, terus kalian mau memutuskan untuk diet, kalian harus memulainya dengan sistem cicil gitu. Ganti pola makannya, dicicil aja satu-satu gitu. Kalau misalkan aku dulu, awalnya aku pagi-pagi tuh pasti makannya kayak nasi kuning, pasti nasi kuning atau gak bubur. Terus pas aku mulai diet, aku langsung ganti sama pagi-paginya pertama aku langsung minum air putih yang banyak, aku langsung minum air lemon. Terus aku ganti makanan aku sama oatmeal dicampur sama buah-buahan gitu, atau enggak granola. Nah, dari sarapannya aja dulu kayak dari pagi-paginya, supaya kalian dapat sumber tenaga dan sumber energi kalian tuh yang bener gitu kan. Karena kalau misalkan kalian makannya kayak udah langsung goreng-gorengan, minyak-minyak, otomatis gula darah kalian tuh bakal tinggi, dan kalau misalkan gula darah kalian udah tinggi, kalian bakalan ngantuk sehari-harinya kayak gitu. Telah dibahasnya di beda video. Nah, jadi udah aku bilang tuh kan harus dicicil. Kayak cara aku ganti dulu sarapan aku, makan siang aku bebas mau makan yang aku, tapi gak bebas yang bebas sampai liar gitu loh ya. Bebas kan maksudnya kayak misalkan kalau misalkan aku mau makan nasi kuning ya aku makan di siang hari gitu. Nah, tapi malamnya aku ganti sama susu. Karena dulu kan di video pertama aku bilang aku ada Herbalife. Nah, di malam-malamnya itu aku minum Herbalife dan buah-buahan. Itu cara aku yang pertama kayak gitu. Nah, tapi kalian jangan asal jiplak apa yang aku lakuin ya. Soalnya reaksi dari tubuh orang itu bakal berbeda-beda gitu. Kalau misalkan kamu makan A, misalkan orang ini makan A gitu, rutinitas makanannya itu kayak gini, terus kamu jiplak, gak cocok, dia kurus di kamu gak, ya karena tubuh orang itu berbeda-beda gitu, gak bisa kamu langsung asal jiplak aja. Jadi pentingnya juga adalah kalian harus mengenali diri kalian sendiri, kayak makanan yang kalian cocok itu apa. Jadi kalian harus kayak switch gitu loh, kayak mix and match aja makanan yang cocok di kalian itu apa, asalkan masih dalam kalori defisit. Nah,
kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu tipe olahraga. Sebenarnya olahraga itu ada 3 gitu ya. Ada cardio, ada HIIT cardio, sama weightlifting. Nah, pertama-tama waktu aku awal diet, aku pertamanya tuh nyobain cardio tuh lari. Aku lari setiap hari Minggu ya ke lapangan Sesko. Di Lembang ada lapangan Sesko. Aku minta temenin sama temen, aku ngajak lari pagi atau gak sore, lari pokoknya kan. Terus lama kelamaan kayak aku gak terlalu ngeliat hasil gitu loh dari lari kalau misalkan di tubuh aku. Terus aku pindahlah ke HIIT cardio ya. Aku loncat-loncat, aku gerakan ini segala macam, udah kayak orang gila anjing di rumah kayak gitu pakai YouTube kan. Di situ berjalannya waktu, aku masih HIIT cardio sama lari. Aku barengin kan HIIT cardio sama lari. Terus lama kelamaan aku pindah nih. Kalau yang nonton video pertama aku pasti lihat, aku pindah ke boxing sama ke gym, weightlifting ya, angkat beban. Weightliftingnya nggak harus kalian ke gym ya, bisa kalian beli dumbbell kan pakai di rumah olahraga, lihat dari YouTube. Nah, jadi dari yang udah aku sebutin tadi ini, kalian bisa pilih aja gitu yang mana yang paling cocok buat kalian. Dan itu juga harus ditentuin sama kayak disesuaikan dengan goals kalian tuh kayak gimana. Misalkan badan yang kalian inginkan itu Deddy Corbuzier gitu, ya kalian cari tahu gitu pola latihannya kayak gimana, pola makannya kayak gimana. Gak harus langsung dijiplak, kalian baca, kalian cobain, terus kalau misalkan cocok, kalian switch aja, kalian modifikasi aja gitu loh. Nah, terus ada juga yang kemarin nge-DM yang bilang pengen berotot gitu kan. Soalnya kan aku programnya weightlifting gitu kan, aku angkat beban, barbell di rumah sama boxing. Nah, ada yang nanya pengen berotot kayak gitu, terus aku nanya, emang kamu olahraganya kayak gimana? Terus dia bilang seringnya lari gitu kan. Ya iya, kalau misalkan lari emang gak bakalan bikin kamu berotot gitu, karena malahan bakal bikin otot kamu menyusut. Ya coba kan lihat foto ini nih, ini yang pelari, ini sama angkat beban, ya beda jauh kan. Soalnya kan pelari programnya bukan untuk meningkatkan massa otot gitu loh. Jadi harus disesuaikan sama kebutuhan dan goals kalian tuh kayak gimana, ujungnya tuh endingnya tuh bakal kayak gimana gitu loh. Jangan malah salah program anjir. Kedua, buat para pemula di luar sana, aku sarankan kalian kalau misalkan memulai olahraga itu di pagi-pagi ya, jangan sore-sore. Kenapa? Karena kalau misalkan pagi-pagi nih ya, kalian bangun tidur, badan kalian masih fresh, otak kalian masih segar gitu kan. Kalau misalkan kalian langsung komitmen gitu, langsung mengalokasikan 1 jam kalian langsung ke olahraga, otomatis itu tuh bakal teralokasikan dengan baik gitu, bakal efektif lah olahraganya, kayak 1 jam doang kan, sebelum ngelakuin kayak misalkan sekolah, kerja, atau apalah kebutuhan aktivitas kalian sehari-harinya. Dan juga kalau misalkan olahraga di pagi hari, kalian masih kayak otaknya masih teralokasikan penuh di olahraga, sama kalian belum mendapatkan drama di seharian gitu loh kan. Suka drama tiba-tiba masalah ini segala macam, terus akhirnya hilang mood. Jadi kan kalau misalkan udah hilang mood di siang hari, ya malas banget anjing olahraga sih sore-sore, gak ada motivasinya juga. Tapi kalau misalkan kalian udah komitmen ya, kalian jalanin aja 2-3 bulan. Itu masih jangka pendek tuh, 2-3 bulan kalian jalanin. Terus kalian ngaca nih ya, depan kaca, badan kalian pasti bakal langsung lebih tegap, otot kalian pasti bakal tumbuh lah sedikit setidaknya, celana pasti bakal lebih longgar, baju lebih pas, kulit pasti bakal lebih bersih nih kan. Ini om misalkan yang udah nonton video pertama aku, anjing kulit aku tuh bener-bener kayak anjir segala macamnya itu ada lebih parah, aku putih gitu loh di muka. Sekarang udah kayak glowing kan, bagus banget anjir. Nah gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian udah mengkomitmenkan diri kamu untuk menjadi sehat nih ya, sekali percaya nih kata-kata aku, kalau misalkan sekalinya nih ya udah dalam jangka 2-3 bulan kan olahraga setiap harinya, maksudnya di setiap jadwal yang udah kalian jadwalin, terus misalkan 1 hari nih kamu tiba-tiba gak bisa olahraga di hari itu, kalian tuh bakal uring-uringan, sumpah. Kalian bakal kayak marah-marah sendiri, bakal kayak merasa dikejar-kejar utang, sumpah aslinya. Jadi kayak karena emang itu udah jadi prioritas kan, soalnya udah jadi prioritas sama rutinitas kalian. Jadi kalau sekalinya kalian keluar dari rutinitas itu, ya kalian bakal ngerasa gak nyaman kan. Nah gitu loh, yang membuat diet kalian sukses itu ketika si diet dan pola hidup kalian ini udah menjadi kebiasaan dan habit baru kalian gitu. Kalian udah keluar dari habit kalian yang lama, kebiasaan makan yang lama, malas-malasan yang dulu, terus sama kalian diganti sama hidup yang baru, pola hidup yang baru, terus ke bawah gitu, jadi terkomit gitu. Nah itu kalau misalkan kalian sukses itu kayak gitu loh. Oh ya, aku juga lupa bilang ya, kalau misalkan di olahraganya nih ya, kan udah aku kasih tahu kan tadi tipe-tipe olahraganya ada apa aja yang bisa kalian pilih. Tapi nih ya, kalau misalkan walaupun kalian udah melakukan olahraga, tapi kalau misalkan kalian tiba-tiba merasa nih, kok misalkan aku nggak kurusan sih, kok aku nggak ngerasa ada perubahan sih, ya olahraganya kamu kayak gimana dulu.
kalau misalkan nih ya, ada proses yang namanya proses pembakaran lemak gitu. Jadi kalau misalkan kamu cuman 20 menit nih ya lari, rasanya udah lama, padahal itu lemak kamu tuh belum kebakar gitu. Yang masih kebakarnya tuh masih dari misalkan karbohidrat yang kamu makan. Karbohidrat yang kamu makan dirubah jadi energi. Energi itu sama kamu dipakai lari, ya lemaknya gak kesentuh lah anjir. Makanya kalau misalkan kalau misalkan kalian melakukan sesuatu, kalian tuh harus tahu dulu gitu tujuannya itu apa dan cara melakukannya yang benar itu kayak gimana. Jadi jangan cuman kayak jadiin alasan kayak aku udah olahraga 1 jam, aku udah olahraga setengah jam tapi gak ada hasil sama sekali. Ya iyalah, orang latihan kamu cuman basa-basi anjir, buat dicari perhatian sama orang lain doang kayak gitu. Ya aku juga sekalian ngasih tips ya dalam menjalankan diet, karena diet ini adalah project jangka panjang ya, sampai hari tua nanti. Gak mungkin lah dia cuman ditargetin cuman sampai beberapa bulan ya, gak mungkin, kan belum juga kelihatan hasilnya. Intinya dari diet itu adalah kalian harus menahan emosi kalian. Ini kalau pelatih aing nonton pasti ketawa sendiri anjir. Menahan emosi, sabar, pokoknya intinya sabar gitu. Jangan terlalu emosian jadi orang, jangan kayak apa-apa tuh pengen cepet. Kayak misalkan kalian baru menjalani diet selama 1 bulan 2 bulan, terus belum kelihatan hasil, terus kalian langsung kayak gak ada gunanya diet kayak gini-gini, nonton video lagi gak ada hasilnya ini. Ya iyalah, baru 2 bulan. Aku diet 3 tahun aja badan aku masih kayak gini, walaupun udah beda jauh tapi masih jauh gitu dari goals yang aku inginkan. Jadi kalau misalkan kalian melakukan diet ini, pasti kalian bakal ada jatuh bangunnya. Pasti bakal ada kayak gagal, kamu pakai pola ini gagal, pakai pola itu gagal, sampai kalian akhirnya ketemu pola makan dan pola olahraga yang sesuai dengan tubuh kamu dan bisa kamu jalankan sampai jangka panjang ke hari tua nanti. Itu loh goalsnya tuh kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian melakukan diet, goalsnya itu sebetulnya sehat, energik, dan kalian jadi lebih bahagia gitu kalau misalkan olahraga dan diet dengan pola hidup yang sehat. Dan kalau misalkan si badan impian kalian itu tuh hadiahnya, si goals yang kamu pikir goals itu sebetulnya hadiahnya. Yang intinya itu adalah kamu menjadi the best version of yourself. Itu loh. Jadi kayaknya video hari ini segitu dulu aja, karena aku gak mau kepanjangan juga videonya. Semoga bisa memotivasi dan membantu kalian yang di luar sana yang mau mulai diet. Kalau misalkan ada pertanyaan, ditanya aja. Dan I'll see you guys in my next videos.